Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali untuk bermajlis ilmu. Terlebih al-an fi al-usbu' al-akhir, pekan terakhir, yaitu pekan keempat di dalam pembahasan mengimplementasikan ilmu bahasa Arab ke dalam Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah banyak sekali keutamaan kita mempelajari Al-Quran, memahaminya lebih mendalam, apalagi dalam sudut pandang bahasa Arab yang tentunya kosakata, mufradat, ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah kita pelajari, kita bisa mempraktekkan ya sedikit demi sedikit di dalam ayat suci Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Di mana ayat ini menjelaskan maka barang siapa yang ittaba'ah mengikuti hudaya petunjukku, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menggunakan bahasa Arab ini adalah sebuah petunjuk yang dibawa melalui firman Allah, melalui sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fala yadhillu, maka ia tidak akan tersesat, ya, tersesatkan. Dia tidak akan sesat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Wala yashqa, dan ia juga tidak akan celaka di dunia maupun di akhirat. Maka petunjuk ini, Al-Quran, kita semestinya memperdalam kembali dan memperdalam lebih dalam lagi. Bukan hanya dalam sudut pandang mushaf terjemahan saja, asbabun nuzul dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita juga menelaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan mufradat-mufradat dalam bahasa Arab, kosakata-kosakata yang di mana kosakata tersebut banyak sinonimnya, dan mengapa mengambil kosakata tersebut dibandingkan kosakata-kosakata yang lain. Mengapa menggunakan susunan ini, tidak menggunakan susunan yang lain? Padahal banyak sekali susunan bahasa Arab yang di mana susunan tersebut sama, serupa, mirip, ya, ya, kan tetapi susunannya berbeda. Maknanya sama tapi susunannya berbeda. Ada apa di balik itu? Nah, inilah yang menjadi perkara yang sangat penting untuk dipelajari dan ditelaah. Dan alhamdulillah di kelas F ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita fi ai surah wasalna, sampai surat apa kita terakhir Umar? Al-Humajah, Al-Humajah Ustaz. Al-Humazah. Al-Humazah sudah ya? Sudah Ustaz. Allah. Alhamdulillah, kelas. Berarti sekarang kita masuk ke dalam surat apa, Umar? Al-Asr. Al-Asr. Masya Allah, tabarakallah. Suratul Asr.
Ya, surat yang sangat pendek tapi luar biasa maknanya. Ya, nah, kita akan bahas di sini ya. Suratul Asr. Sebelum kita bahas, seperti biasa, silakan Ummahat baca firman Allah di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3 diawali dengan ta'awudz bersama-sama. Ya. Falyatafaddalna mashkurah, dipersilakan Ummahat. Wahid, Ithnan, Thalatha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina min salihati wa tawasaw bil haqq wa Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada Ummahat yang telah membaca firman Allah di dalam surah Al-Asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan kita sebagai syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara dengan surah Al-Asr, dari judulnya saja apa artinya Ummahat? Masa. Masa itu apa? Waktu ya. Waktu. Nah, waktu. Ya. Padahal ya Ummahat, waktu itu ada bahasa Arabnya sendiri, waktun. Nah, waktun itu artinya waktu. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-asr bukan al-waktu? Ya, atau az-zaman. Zaman juga sama tuh, waktu juga zaman. Zaman bahasa Arab juga. Ya. Tapi menggunakan kata waktu. Nah, kita lihat di ayat yang pertama, Umar. Ada apa gerangan sampai Allah menggunakan kata al-asr? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, wal asr atau wal asri. Apa artinya, Umar? demi masa. Demi masa. Di sini mohon diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya bernama waktu. Di dalam bahasa Arab ada namanya waw al-qasam. Waw al-qasam. Qasam ini artinya adalah sumpah, al-qasam. Al-qasam, bersumpah. Waw qasam ini ya mengkasrohkan harokat akhir. Bukan waw yang artinya dan. Kan kalau kita taunya wa itu artinya dan ya. Iya. Artinya dan. Tapi artinya bisa berubah menjadi sumpah atau demi ya, kalau bahasa kitanya kan demi ya. Demi ya. Apabila dia harokat akhir setelah huruf waw adalah kasroh. Ya, dia mirip dengan huruf jar. Contoh misalkan Allahu, ketika wa ditambahkan menjadi wallahi. Ketika harokatnya wallahi artinya demi Allah. Ketika harokatnya wallahu artinya dan Allah. Beda atau sama? Beda. Berbeda. Sahih, berbeda. Ya, sama-sama huruf waw tapi ya akhiran harokatnya yang satu kasroh, yang satu dhammah. Ya, kalau ada yang mengucapkan wallahu a'lam bishawab, berarti dan Allah. Wallahu artinya dan Allah. Tapi kalau kita lihat ada tulisan wallahi, demi Allah artinya.
Contohnya wal asri, aslinya adalah al asru. Ketika kemasukan waw qasam menjadi wal Wal asri. wal asri, demi waktu. Ada lagi namanya wal fajri, demi Demi fajar. Demi waktu fajar. Waktu juga tuh. Nah, Iya. barulah kita membahas tentang al asr. Ya, pernah mendengar kata sholatul asr? Pernah Ustaz. Asrun itu adalah bukan hanya waktu maknanya. Asal katanya dari kata asoro. Asoro. Artinya menekan. Artinya menekan, memadatkan atau memeras. Kok jauh ya? Tentu tidak jauh maknanya, Umar. Ya, kenapa disebut dengan al-asru adalah waktu? Karena waktu itu akan menekan kita sampai masa aktif kita habis di dunia. Ya. Karena waktu itu menghimpit manusia. Ya. Dan dimaknai juga kenapa al-asru itu adalah waktu? Ya, karena pergantian waktu, pergantian hari, ya, bukan jam 12 malam, Umahat, ini salah nih. Ya, pergantian hari itu ketika matahari terbenam. Iya, waktu asar habis, itulah matahari terbenam, saat itulah hari berganti. Betul, Mumtaz, Masya Allah. Jadi kalau seumpama ini hari Selasa ya, Umahat, ketika nanti Udah masuk matahari hari terbenam, Rabu. betul, Udah masuk hari Rabu. Masya Allah, sudah masuk hari Rabu. Sahih. Makanya kan kita disuruh baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Di hari Jumat baca surah Al-Kahfi, berarti namanya hari Jumat mulai hari Jumat itu ketika Sore malam. asar hari Kamis. Iya, betul. Kamis ke malam itu udah masuk malam Jumat. Ya, sudah masuk malam Jumat. Ya. Nah, inilah kenapa disebut dengan wal asr. Dan kenapa Allah menggunakan kata al asr? Karena waktu itu menghimpit kita. Kita disuruh memperhatikan, umat. Ya. Waktu itu akan menghabiskan, ya, umur kita. Mengikis umur kita. Karena waktu itu tidak bisa kembali. Akan terus berjalan. Ya, yang sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, nih kepala 4 nih udah hati-hati. Sudah warning nih. Ya. Masuk kepala 5, kepala 6, nah itu udah umur umat Nabi. Harus benar-benar pandai-pandai beribadah. Ya, pandai-pandai bertobat, pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai bersabar. Ya. Disitulah kita mengambil hikmah. Diambil dari kata al-asru. Ya. Ya, makanya di dalam bahasa Arab ada namanya asir, asirun. Nah, kalau di percakapan ada namanya asir. Asir itu artinya adalah jus. Asirun. Ya. Kenapa diartikan jus asir? Karena dia menekan, ya, sari yang ada di dalam buah. Ya. Terlalu kompleks ya bahasa Arab itu, luar biasa kalau kita mendetailkan itu, Masya Allah. Ya, sebegitunya Allah menggunakan kata wal asr. Kita disuruh untuk memperhatikan perubahan waktu, perubahan masa. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kalimat yang singkat, jelas, padat, ya. Innal insana lafi khusr. Apa artinya, Mahat? Manusia berada dalam kerugian. Subhanallah. Ada statement yang jelas di sini. Nanti umat akan belajar yang namanya inna wa akhwatuha namanya. Di dalam buku Durusul Lughah jilid kedua.
Itu kelas B itu udah pernah belajar tuh kelas B. Nah, Sesungguhnya. inna itu artinya sesungguhnya. Dan inna itu nanti umat akan belajar setelah inna ya merubah harokat yang tadinya domah menjadi fathah. Kalau tadi waw, kosam merubah menjadi kasroh. Nah, kalau inna merubah menjadi fathah. Aslinya al-insanu ketemu inna jadi apa? Insana. Insana. Ya, mumtaz, Masya Allah. Ya, yang tadinya al-insanu jadi al-insana. Karena ada inna. Sesungguhnya manusia. Berarti ini statementnya pasti benar. Artinya benar-benar menekankan. Karena ada kata inna di sini. Menekankan bahwa sesungguhnya manusia. Insan itu artinya manusia. Jamaknya adalah annas. Nanti Umahat akan belajar jamak ya. Artinya jumlahnya banyak. Majemuk. Kata majemuk. Ya, annas. Ya. Tunggalnya insan. Sesungguhnya manusia. Ya. Secara umum. Mau laki-laki, perempuan, mau kaya maupun miskin. Ya. Dia rakyat jelata atau anggota ya DPR yang gajinya besar gitu ya. Nah, semua tuh manusia tuh Umahat tanpa terkecuali ya yang demo kemarin ya termasuk manusia juga. Lafi khusrin. Lafi itu adalah lam ditambahkan fi. Huruf jar fi. Lam di sini bukan huruf jar. Ya, lam di sini nanti umat akan belajar namanya lamu taukid. Lamu tauhid. Ya, lam taukid. Ini tambahan aja ya, tambahan. Ya, lam taukid. Ya, lam taukid itu adalah penekanan. Benar-benar, sangat, pasti. Nah, bahasa kitanya begitu. Sesungguhnya manusia benar-benar pasti. Dalam fi itu kan artinya di atau di dalam Umahat atau dalam. Iya. Ya. Berada dalam khusrin. Khusrin itu dari kata khosiro. Khosiro kata kerjanya. Ya. Kalau pernah mendengar kata khosirun, minal khosirin. Ya. Khusrin. Karena ketemu fi, harokatnya jadi apa? Khusrin. Kasroh. Jadi kasroh, betul. Ya. Nah, artinya apa? Khusrin artinya merugi. Ya. Ini berat ini. Ya, merugi. Berkurang. Ya. Ya. Berarti semua manusia. Perhatikan. Di sini kita sudah juga belajar. Ada namanya ada namanya khusrun. Kalau ini ada alif lam, namanya apa namanya Umahat? Ada yang masih ingat nggak? Isim ma'rifah. Ma'rifah. Ada ma'rifah, ada kalau nggak ada alif lamnya namanya apa? Nakiroh. Itu istilah ya yang sudah pernah kita bahas. Lihat lagi catatan-catatan sebelumnya. Kalau ada kosakata yang pakai alif lam, namanya ma'rifah. Diketahui artinya. Kalau tidak ada alif lamnya, maka makna istilahnya nakiroh, artinya tidak diketahui atau umum. Ya. Bayangkan, ayat ini menerangkan bahwa setiap manusia dalam keadaan merugi. Meruginya itu secara umum.
semua aspek ummahat. Ya, kayak zaman sekarang ya, mohon maaf ya. Yang jadi pedagang sepi, yang lagi jualan sepi, semua sektor ekonomi sedang lesu. Nah, itu merugi. Bayangkan yang merugi itu adalah seluruh manusia di permukaan bumi. Kita tidak bisa membayangkan. Ya, tidak bisa membayangkan bahwa manusia hidup di dunia pasti rugi, nggak mungkin untung. Ya, tidak mungkin untung, pasti rugi. Ya, apa buktinya? Bukti konkretnya, Umahat. Ketika kita hidup di dunia, lalu kita bekerja, mungkin kita mendapatkan ma'isyah, nafkah, harta. Tapi yang dibuang atau yang kita dapatkan harta, akan tetapi yang terkuras apa? Yang terkuras adalah Waktu. waktu. Ya, yang terkuras waktu. Waktu kita berkurang terus, Umahat. Mau kita kerjanya seperti apa, ya, mau gajinya paling besar, tetap waktu tidak bisa kembali. Dan kita akan terus terkikis dengan waktu. Semua mengharapkan hidup abadi. Dan kehidupan dunia ini, ya, mata'ul gurur, kehidupan yang menipu. Karena tidak ada yang abadi. Disitulah kenapa manusia merugi, setiap waktunya terkikis. Makanya kan kita berusaha untuk memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau kita orang yang beragama, ya tentu waktu kita digunakan untuk pundi-pundi pahala, ya, untuk bisa menghasilkan pahala. Kapan itu pahala akan dipanen? Ketika kita masuk surga. Ya, hanya semua orang merugi. Ya. Lalu di ayat yang ketiga, apa bunyi Ummah? Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ayat ini. Di ayat kedua, terasa kita ini pesimis umat dengan kehidupan yang kita jalani. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa kehidupan kita ini pasti merugi. Yang kaya merugi, yang miskin rugi, yang punya usaha rugi, ya, yang jadi pengangguran pun lebih rugi lagi. Akan tetapi Allah memberikan harapan kepada hamba-hambanya yang beriman. Illa ini adalah ya, harf istisna. Apa? Istisna itu artinya pengecualian. Harfun Ya, harfun ya istisnaun. Ya. Huruf pengecualian. Contoh ya. Zahaba at-tullabu, ya, misalkan zahaba at-tullabu illa Muhammad. Para pelajar pergi kecuali Muhammad. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Nah, ini banyak yang salah juga nih mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang betul tidak ada Tuhan yang Kecuali berhak disembah. Oh, Kalau kalimat itu tidak ada Tuhan, maka tidak sesuai dengan realita yang ada, umat. Ya, umat Nasrani menuhankan Nabi Isa. Umat Yahudi menuhankan Nabi Uzair dan beberapa mengkultuskan para nabi. Ya, umat Buddha Tuhannya ada banyak. Ya, umat Hindu juga ada. Maka tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka yang tepat maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ya, la ilaha itu artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita belajar secara bahasa. Illallah. Kecuali siapa? Allah. Allah. Wa ta'ala. Berarti ada pengecualian. Dan pengecualiannya itu tidak ada koma, titik, selesai. Allah saja. Ya. Nah, itu adalah kalimat tauhid. Ya, disitulah ada yang namanya harf istisna. Ya, huruf pengecualian. Semua orang merugi. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, semua orang merugi. Kecuali ada pengecualian. Apa saja, siapa saja pengecualian ini? Yang pertama, alladzina amanu. Alladzina itu diambil dari kata alladzi. Disebut dengan apa? Isim apa namanya, Umar? Belajar kayaknya ya. Kita udah belajar. Allazi. Allazi. Alladzina. Udah belajar belum? Sudah kan? Namanya isim. Namanya ismun. Iya betul. Ismun. Mausul. Aduh. Bahaya ini. Ya. Harus diulang-ulang, Umar. Alladzina. Tapi bentuknya adalah jamak. Nanti kita belum belajar jamak. Nanti kita bahas pada pembahasan buku Durusul Lughah. Ya, kecuali mereka. Nah, itu maksudnya. Mereka yang apa? Amanu. Beriman. Amanu itu adalah kata kerja lampau. Ya, yang artinya orang-orang yang beriman. Iman itu diambil dari kata amanah. Aman, tau aman ya Umar? Bahasa Indonesia kan ada tuh aman. Selamat. Aman, selamat betul. Bukan selamat datang, bukan. Hidupnya selamat gitu ya. Iya, betul. Ya, beriman dari kata aman. Orang yang beriman itu mendapatkan jaminan keamanan, Umar. Hatinya tenang karena udah jelas dia akan masuk surga. Ya. Dan makna amanu di sini, beriman di sini adalah al-ilmu, yaitu berilmu. Itu makna dari amanu. Orang yang beriman adalah orang yang berilmu. Ya, kenapa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia iman itu adalah apa? Percaya. Percaya. Kalau bahasa Pancasilanya ideologi. Ya. Bahasa sederhananya keyakinan. Ya. Keyakinan. Ya. Dan keyakinan itu harus berdasarkan apa? Pengetahuan.
pengetahuan, mumtaz. Dan pengetahuan itu bahasa Arabnya adalah al-ilmu. Orang bagaimana bisa yakin kalau dia tidak paham, dia tidak mengetahui. Itu logika dasar, sederhana saja. Ya, orang bisa malas sholat, bahkan tidak mau sholat, itu karena dia belum paham, dia belum mengetahui keutamaan sholat. Ya, kalau dia udah mengetahui, pengetahuan dia tentang sholat itu tinggi, ada keutamaannya, ada ancamannya, pasti dia tidak akan meninggalkan sholat. Harusnya begitu. Ya. Akan tetapi berilmu saja tidak cukup, Ummahat, agar mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Karena lawan kerugian adalah keberuntungan. Nah, agar kita tidak merugi, bukan cuma amanu aja, beriman aja, tapi step yang kedua. Ya, apa yang kedua? Wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat. Ya, dari kata amila. Ya, amila. Ya, ada namanya al-amal. Sudah jadi bahasa Indonesia tuh. Yang kedua, stepnya yang kedua, dan ini terikat ya Ummahat. Bukan cuma beriman nggak cukup. Yang kedua apa? Wa amilus sholihat, beramal atau mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya apa mengerjakan kebaikan? Amilu al-amal, yaitu beramal, berbuat. Dan berbuat dan beramal harus berdasarkan apa? Ilmu. Ilmu. Sahih. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, seseorang yang ingin beramal soleh, dia harus berilmu dulu. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ya, berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ummahat ingin beramal. Apa yang harus dilakukan? Ya berilmu dulu. Ingin masak, tapi harus punya ilmu. Ada tidak amalan yang tidak harus menggunakan ilmu? Enggak ada. Ya, kita diskusi nih. Ada tidak amalan? Amalan itu aktivitas ya. Aktivitas yang nggak perlu pakai ilmu. Masak aja ada ilmu. Ya. Ummahat masak sayur, masak lauk, ada ilmunya. Masak nasi harus ada ilmunya. Ya. Sampai ya mohon maaf ya. Yang perkara sepele, tidur. Tidur saja harus ada ilmu. ilmunya. Ya. Ilmunya apa? Tidur menghadap kanan, menghindari tidur Telentang atau tengkurap. 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 Ya. Menghindari tuh. Ya, tidur tengkurap. Ya, karena ada ilmunya. Ya, karena ada ilmunya. Ya. Biar tidak merugi, apa yang harus dilakukan? Ya belajar dulu. Jangan langsung beramal. Cari tahu dulu apa saja ya yang tidak akan merugi. Oh, harus orang-orang yang beriman. Beriman dia harus berilmu, belajar agama yang benar. Ya, sudah tahu ilmunya, apa yang harus dilakukan? Wa amilus sholihat. Mengamalkan as-sholihat. Amal-amal soleh. Amal-amal. Nah, bicara soleh. Soleh itu apa artinya, Umar? Ya, kita diskusi ya. Soleh itu apa, Umar? Baik. Baik, ada yang bilang baik. Solihun. Baik. Apalagi soleh itu? Ternyata soleh itu lebih dalam daripada baik, Umar. Apa? Orang yang taat. Orang yang taat. Lebih lagi.
Ya. Hmm. Masih kurang tepat. Kan biasanya kalau kita punya anak, didoakan ya, semoga menjadi anak yang Soleh. soleh dan soleha. Nggak tahu artinya soleh, kan repot nanti Umar. Apa yang kita ucapkan nggak tahu. Ya, diambil dari kata soluha atau solaha. Solaha, kata kerja. Ya, artinya adalah, ini bukan yang dikatakan tadi ummahat kebaikan, baik, taat, ya. Ini lebih dalam lagi. Maknanya adalah memperbaiki. Ya, Masya Allah. Kalau kita tahu ya kalimatnya atau katanya ini indah sekali ummahat. Soleh ini orangnya. Solaha kata kerjanya. Solaha artinya memperbaiki. Soleh artinya adalah orang yang memperbaiki menjadi lebih baik. Karena Solaha kita itu. tahu, solaha betul, memperbaiki. Orang yang memperbaiki diri menjadi lebih baik. Soleh. Ya. Karena kita tahu, Mahat, di antara kita, semua manusia tidak ada yang suci. Ya. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti punya salah. Ya. Tapi bukan fokusnya kepada beramal kebaikan, bukan. Tapi beramal yang bisa mendatangkan kebaikan dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Itu makna amilus sholihat. Lebih dalam lagi. Tidak cukup kita beramal soleh, yaitu melakukan kebaikan saja. Tapi kita harus muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi Diri. Introspeksi diri. Ketika ada salah, segera bertaubat. Ketika ada salah, segera meminta maaf. Ketika ada salah, segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang soleh. Maka jangan menghakimi ketika anak salah. Lalu dia mengakui dirinya salah, lalu kita marahi. Ya, tentu tidak demikian. Harusnya kita mengapresiasi. Alhamdulillah, nak, kamu mengakui diri kamu salah. Istighfar sama Allah. Ya, jangan diulangi lagi. Bertaubat artinya jangan diulangi lagi, menyesal. Ya. Lalu dia mengakui, iya saya salah, saya mengakui. Ya. Anaknya bilang begitu, dimarahi, dimaki-maki. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana parenting yang diajarkan Nabi SAW ketika ada orang yang melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahan. Lalu dia minta ampun kepada Allah. Ya. Itu adalah sebaik-baik orang ternyata Umar. Sebaik-baik orang itu ketika punya salah dia bertaubat dan mengakui taubatnya, mengakui kesalahannya. Itu orang soleh ternyata. Nggak ada orang soleh itu berbuat baik aja nggak pernah berbuat salah. Nggak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Nggak ada. Ya. Akan tetapi yang berat adalah memberi maaf. Alisa kan dari Mahan? Bala. Kita minta maaf gampang, tapi memaafkan orang berat sekali. Ya. Padahal ini ciri-ciri orang soleh, memaafkan orang yang berbuat salah. Ya, karena dia mengakui dirinya salah. Beda, lain cerita kalau dia tidak mengakui kesalahannya. Ya. Maka ini yang disebut dengan solih atau solihat. Ya, bentuknya solihat ini adalah jamak, bentuknya artinya adalah amal-amal soleh, banyak. Ya, ini yang ketiga. Yang kedua ya. Yang ketiga, watawasau bil. Apa artinya? Saling menasehati Saling dalam kebenaran. Masya Allah. Tawaso. Dari kata tawaso. Kata kerja. Dan
Mungkin kita pernah mendengar kata wasiyatun. Diambil dari akar kata yang sama. Wasiyatun. Wasiat. Nah, ya. Tawasau, kata kerja dia. Ya. Artinya saling menasehati. Karena wasiat itu adalah apa, Umar? Nasihat. Ya Allah. Sebaik-baik wasiat itu adalah Nasihat. nasihat. Bukannya nanti wasiatnya hartanya buat si ini ya. Itu bukan sebaik-baik wasiat. Wasiatnya jangan lupa sholat, nak. Nanti kalau Abi Umi meninggal jangan lupa ya sholat 5 waktu. Tolong dimandikan Umi sama Abi ya dan disolatkan, dikuburkan. Itu wasiat terbaik. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita punya anak seperti itu, dididik ya, dan jangan menangis ketika ya orang tuamu meninggal. Itu luar biasa. Ya, bagian dari wasiat. Dan wasiat itu adalah nasihat. Sehat. Ya. Maka saling menasehati di dalam apa? Bil haq. Benar. Ya. Apa nih artinya hak? Hak itu apa, Umahat? Ada istilah hak dan kewajiban. Kita punya hak. Apa artinya hak? Benar. Kebenaran. Ada lagi. Apa lagi? Kita diskusi, Umahat. Ya. Dari kata hakko. Ya. Hakko itu kata kerjanya. Hakko ya hikku. Ya. Al-haq itu artinya adalah as-sidqu, kebenaran. Ya. Dan kebenaran itu adalah apa? Dari Allah. Dari Allah. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa ya, kalau nanti orang tua saya meninggal, tolong nanti warisannya dibagi rata ya biar adil. Itu hak bukan, Umahat? Batil. Batil. Kenapa batil? Kan biar adil. Melawan Laki aturan Allah. Karena itu bukan kebenaran, Pak. Menurut manusia itu kebenaran. Secara kasat mata sama rata itu adil, katanya begitu. Ternyata ya batil. Ya, bukan bagian dari kebenaran. Dan kebenaran itu adalah aturan Allah. Ya, laki itu 1, perempuan setengah, atau laki itu 2, perempuan 1. Ya, itu keadilan menurut Allah, dan kita harus sami'na wa ta'na. Berat gak? Berat, terutama bagi para pewaris, Umahat. Ya jujur saja, banyak orang sampai musuh-musuhan cuma gara-gara warisan, bahkan bunuh-bunuhan cuma gara-gara warisan. Maka kembalikanlah, farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah, aturan Allah itu yang terbaik. Itu namanya hak. Nah, kata watawasau bil haq itu menjelaskan tentang ad-da'watu ilaihi. Menyampaikan kebenaran. Jadi kalau sudah punya ilmu, diamalkan, habis diamalkan baru disampaikan. Urutannya begitu. Ya. Dan yang terakhir, watawasau bis sabr. Dan saling menasehati. Jadi dalam kesabaran. Saling menasehati. Kesabaran. Apa itu kesabaran? Hadapi ujian. Apa itu kesabaran?
Kan kita diskusi umahan. Ya. Dari kata sobaro, yasbiru. Ya. Hah? Apa itu sabar? Misalkan dipukul orang, udah nak harus sabar. Apakah itu namanya sabar? Bukan. Hah? Kehilangan motor gitu ya. Kehilangan kendaraan misalkan, udah sabar aja. Siapa tahu Allah ganti yang lebih baik. Nggak ada usaha untuk cari. Apakah itu namanya sabar? Bukan. 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 Jadi sabar itu apa? Menjauhi segala larangan. Menjauhi segala larangan Allah. Ya, berarti dalam hal larangan aja. Misalkan sholat, kita nggak boleh sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan, ya, sabar dalam ketetapan Allah. Jadi sabar itu apa? Sabarnya. Apa ya? Hah? Menerima Jangan sengaja takdir gitu, sambil bukan, berusaha, Ustaz. Ustaz. Menerima takdir sambil berusaha, bukannya itu namanya tawakal ya, qanaah ya. Oh iya. Ya, Ustaz. Ya, sabar itu artinya menahan diri. Oh. Iya. Ya. Atau as-sabat ya, atau as-sabat atau sabat. Sabat itu artinya tetap teguh. Ya. Tidak goyah. Ya. Menahan diri dan tetap teguh. Itu namanya sabar. Ya. Ketika sholat yang paling berat itu sholat apa, Mah? Isya. Isya sama sholat Subuh sama subuh. Isya. Wah, itu kan kita harus menahan apa tuh? Mata Ngantuk. berat, Godaan. gitu ya, ngantuk, godaan. Sholat aja ketika melaksanakan ketaatan itu harus sabar, menahan diri. Ya. Nah, jadi sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam Menerima ketetapan takdir Allah. menerima takdir Allah. Nah, itu namanya sabar. Sampai kapan kita harus sabar? Baik, yang dibilang. Ya, sabar aja. Sampai kita berpindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah. Nah, sampai kita meninggal dunia. Ya. Nah, makna dari watawasau bis sabar adalah as-sabru 'alal adzafi. Catat ya, Umahan, ini penting. As-sabru 'alal adza. Ini penjelasannya ya. Ya. Artinya adalah bersabar dalam setiap gangguan. Gangguan apa? Gangguan yang pertama yaitu beriman. Ya, ketika dia berilmu, ketika dia menuntut ilmu, dia harus bersabar dalam menuntut ilmu. Yang paling berat kan sabar dalam menuntut ilmu, sabar dari apa? Rasa malas. Rasa capek, rasa letih. Ya. Nggak paham-paham, ya harus sabar. Ya. Sabar dalam gangguan yang kedua, al-amal. Wa amilus sholihat, beramal soleh. Ya. Tadi sholat, puasa, zakat, birrul walidain, kan itu juga perlu cobaan, itu pasti banyak cobaannya, harus sabar. As-sabru 'alal adza, ya, bersabar dalam gangguan apa? Menyampaikan ilmu, sabar juga. Berdakwah. Dibully, ya, dianggap sok suci, ada. Dan seperti itu banyak, Umar. Ya, dinasehati,
ya dibilang sok suci, dinasehati nggak mau menerima, ya. Kan para nabi, para rasul begitu. Ya, banyak yang nggak suka pada para nabi dan para rasul karena menyampaikan kebenaran. Ya, itu dia maksudnya dari kata watawasau bis sabar. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Hal min soalin, ada yang tanyakan? Ini soal Ustadz, Naam, tafadhali. itu yang tadi Ustadz yang amanu itu artinya berilmu apa tadi apa ya? Beriman sama beriman itu artinya berkeyakinan. Ya. Dan beriman itu sama dengan berilmu. Karena keyakinan itu tidak bisa dikatakan langsung yakin sampai dia datang ilmu kepadanya. Ya. Nah, itu dia makna beriman. Jadi beriman itu memiliki keyakinan. Orang yang berkeyakinan harus dengan ilmu. Mana bisa orang bilang yakin tanpa ada ilmu? Nggak bisa, Umar. Ilmu dan yakin itu satu paket. Ya. Ya, ilmu dan yakin itu satu paket. Ya, kepercayaan itu ya, kita bisa tahu ini orang dapat dipercaya dari apa? Dari apanya, Umar? Dari keilmuan kita kepada orang tersebut kan? Apa ilmu itu? Pengetahuan. Kan susah ya nyari orang kepercayaan, itu susah, Umar. Ya, kita menguji dia dulu. Kita lihat etos kerjanya dulu. Oh, ini bagus nih kerjanya. Kita bisa tahu ya dari pengetahuan kita. Nah, pengetahuan itu adalah ilmu. Seseorang yang bisa pandai ibadah, bisa mendapatkan manisnya iman, itu karena dia tahu ilmunya. Nggak mungkin dia nggak tahu ilmunya. Ya. Nah, ini ada banyak kesalahan kaum muslimin. Ya, ibadah ikut-ikutan. Kalau ditanya kenapa kamu ibadah? Ya, karena orang tua saya nyuruh ibadah. Sholat, puasa, ya, zakat, karena disuruh sama orang tua. Dari nenek moyang kita, dari sana begitu. Ya. Tanpa kita mencari tahu kenapa ya. Oh, ternyata ada dalam Al-Qur'an. Oh, ternyata ada dalam hadis. Oh, ternyata ini. Jadinya kita tahu, ketika kita tahu, semakin tambah keimanan kita. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Maafi soal? Maafi soal. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Syukran wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang telah hadir pada pertemuan sore hari ini. Ini adalah pertemuan yang sangat penting ya, karena pembahasan kita ini mencakup semua aspek. Dari ilmu bahasa Arabnya kita bisa dapat, dari hikmah atau ibrah pelajaran yang dapat diambil dalam surah Al-Asr ini sangat amat luar biasa. Ya, sangat amat luar biasa. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, kalau seandainya surat ini saja yang turun, nggak ada surat yang lain, dari 114 surat, hanya satu surat saja yang turun, kata Imam Syafi'i, lakafathum, sudah mencukupi manusia beriman dengan cara ini. Ayat 3 ini cara paling ampuh, Umar. Strategi kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Ya, mendapatkan keberuntungan dan dijauhkan dari kerugian. Ya, berilmu, beramal, menyampaikan ilmu dan bersabar, itu dia urutan seorang mukmin mendapatkan kemenangan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Fahimtunna ummahat?
Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Syukran. Ya, sekali lagi kepada umat yang sudah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan ilmu, ya, amalan yang diterima di sisinya, Amin. dan kita dakwakan, menyebarkan ilmu yang kita dapatkan serta bersabar dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.